salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatu. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang kami hormati para Dewan Hakim dan Panitra MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku. Yang kami hormati para Ketua Kontingen beserta para kafilah 11 Kabupaten se-Maluku, insan pers dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama laporan pelaksana tugas Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Maluku, Bapak Kasrul Selang STMT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu anggota DPR RI Dapil Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku yang sempat hadir atau yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, para Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wali Kota yang sempat hadir se-Maluku, para staf ahli, asisten sekda, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, para pimpinan umat beragama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Maluku, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD dan perbankan, pengurus LPTQ Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota se-Maluku, Ketua Latupati Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota yang sempat hadir, pimpinan lembaga keagamaan dan organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan, para imam sekota Ambon yang sempat hadir, forum guru mengaji Provinsi Maluku, Kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram bagian Barat yang sempat hadir,
Ketua Kontingen beserta para kafilah 11 kabupaten kota yang sangat kami banggakan, insan pers, hadirin dan undangan, dan peserta MTQ ke-31 yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon Manise dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami banggakan, pelaksanaan MTQ merupakan event tahunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional. Oleh karena itu, LPTQ Provinsi Maluku saat ini perlu menyelenggarakan MTQ tingkat provinsi. Pelaksanaan MTQ ini adalah dalam rangka pengembangan Al-Quran, pengembangan pemahaman Al-Quran, serta untuk menyeleksi dan menetapkan peserta terbaik dari setiap cabang dan golongan lomba yang akan menjadi utusan Provinsi Maluku untuk berkompetisi pada MTQ tingkat nasional ke-31 yang akan berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah di bulan September nanti. Pada kesempatan ini perkenankan kami sampaikan pula bahwa peserta MTQ kali ini berasal dari semua kabupaten kota yang ada di Maluku. Para peserta sudah lolos mengikuti pendaftaran dan verifikasi data melalui aplikasi eMTQ yang berjumlah 369 orang peserta. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 30 orang, Kabupaten Maluku Barat Daya 10 orang, Kabupaten Buru 40 orang, Kabupaten Buru Selatan 25 orang, Kepulauan Aru 20 orang, Maluku Tenggara 42 orang, Seram bagian Barat 33 orang, Seram bagian Timur 33 orang, Maluku Tengah 46 orang, Kota Tual 48 orang, dan Kota Ambon 42 orang. Semua peserta yang berjumlah 369 orang itu akan mengikuti 8 cabang mata lomba dan golongan. Di antaranya cabang seni baca Al-Quran, cabang qiraat Al-Quran, cabang hafalan Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, cabang fahmil Al-Quran, cabang syahril Al-Quran, cabang seni kaligrafi Al-Quran, cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Dalam pelaksanaan MTQ kali ini telah ditetapkan Dewan Hakim dan Panitra berjumlah 59 orang yang terdiri dari pengawas Dewan Hakim, pimpinan Dewan Hakim, sekretaris Dewan Hakim, serta majelis hakim pada seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan yang akan dilantik insya Allah pada besok hari. Pada kesempatan ini pula tak lupa kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang telah memberikan perhatian sangat serius untuk pengembangan LPTQ. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para bupati, wali kota, dan pengurus LPTQ Kabupaten Kota atas kolaborasi dan partisipasinya dalam mensukseskan MTQ tahun ini, serta semua pihak yang sudah berkontribusi pada perhelatan ini. Kami juga atas nama pengurus LPTQ Provinsi maupun panitia penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan, terutama dalam hal pelayanan kepada para kafilah dan tamu lainnya. Serta kami pun sangat menyadari terbatasnya daya tampung ruangan gedung Islamic Center ini. Terpaksa kami tidak mengundang semua organisasi, semua tokoh masyarakat. Yang kami undang hanya perwakilan saja. Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai usaha dan karya kita bersama dalam membangun Maluku yang tercinta ini. Dan pada akhirnya kami mohon berkenan Bapak Gubernur agar pada saatnya nanti dapat memberikan sambutan dan arahan dan sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026.
Demikian laporan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Maluku sekaligus membuka dengan resmi MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Bapak Hendrik Lewerisa SA LLM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Maluku, Ibu Widya Pratiwi. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku. Yang saya hormati Sekda beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Yang saya hormati Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Maluku yang berkenan hadir. Yang saya hormati staf ahli asisten Sekda pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota se-Maluku. Yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan umat beragama, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan perbankan. Yang saya hormati Ketua LPTQ Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Ketua Latupati Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota. Yang saya hormati pimpinan lembaga keagamaan dan organisasi kepemudaan. Yang saya hormati Dewan Hakim dan Panitra MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku. Yang saya hormati para ketua kontingen beserta para kafilah 11 kabupaten kota se-Maluku. Insan pers, media cetak dan elektronik, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama dan terutama saya mengajak kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku yang ke-31 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Pelaksanaan event-event keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spiritual bangsa, karena masalah moral akan sangat menentukan masa depan peradaban bangsa ini. Sebagaimana dikatakan Ahmad Syekui dalam syairnya, suatu bangsa akan tetap eksis atau terkenal karena budi pekertinya. Tapi kalau budi pekertinya hancur, maka bangsa itu akan hancur bersama hancurnya budi pekerti itu. Realisme historis menunjukkan bahwa banyak bangsa serta imperium atau kerajaan besar yang pernah berjaya berabad-abad hancur. Banyak tokoh besar dan punya pengaruh di dunia juga hancur karena rusaknya budi pekerti atau akhlak bangsa itu. Maka pelaksanaan acara-acara keagamaan seperti ini tidak membuat kita terjebak pada acara-acara seremonial saja, tetapi seharusnya kita dapat menangkap makna dan intisarinya serta berdampak secara signifikan terhadap pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini. Dalam konteks ini, pelaksanaan MTQ sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, perubahan karakter atau kebiasaan dan pola hidup, yaitu dari pemikiran yang sempit atau eksklusif kepada pemikiran yang terbuka dan transformatif. Dari pola hidup yang konfliktual kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai. Dari budaya etnosentris, yaitu ego berbasis kampung, suku dan kelompok,
kepada budaya yang lebih egaliter dan multikultural. Al-Quran sebagai hudan linas, petunjuk untuk umat manusia, selain dilombakan melalui MTQ ini dengan berbagai cabang mata lomba, sejatinya nilai-nilai Al-Quran juga harus dihidupkan dan dilombakan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menabur kebaikan kepada semesta. Inilah ciri masyarakat yang madani, masyarakat berkeadaban tinggi dengan memancarkan nilai-nilai kasih sayang, kemanusiaan, kedamaian, persaudaraan, kebersamaan, keadilan, kejujuran, kemajuan, kemakmuran, serta ketulusan atau keikhlasan di dalam menyangga peradaban masyarakat. MTQ bukan perlombaan membaca Al-Quran saja. MTQ adalah majelis untuk menghidupkan kalam Allah di dalam hati. Ayat-ayat suci bukan hanya dilantunkan dengan suara yang merdu, tetapi diharapkan juga meresap ke dalam jiwa, membentuk akhlak dan menumbuhkan kasih sayang antara kita di bumi raja-raja, bumi 1000 pulau yang kita cintai ini. Saudara-saudara bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serta hadirin yang berbahagia. Dalam konteks ini, beta ingin mengajak ketong semua untuk menjadikan Maluku itu sebagai daerah yang aman, damai, sejahtera, dan bermartabat. Maluku yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera harus menjadi kebiasaan karakter bagi semua warga masyarakat berbasis pada nilai-nilai universal agama, nilai-nilai kebangsaan berdasarkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini relevan dengan tema MTQ kali ini, yaitu mewujudkan generasi Qurani yang berakhlak mulia, harmonis dan berdaya saing para Maluku Kumbai. Saudara yang saya cintai dan saya banggakan, dengan spirit MTQ tingkat provinsi saat ini, kita ingin ajak dan ingatkan ketong semua untuk menjadi uswatun hasanah atau suri toladan terutama kepada generasi muda pelanjut estafet negeri ini. Janganlah kita wariskan cerita-cerita kelam, kenestapaan, sadisme, kekalahan, kebencian kepada anak cucu kita. Tapi mari kita wariskan cerita-cerita sukses, cerita kemajuan, cerita damai, cerita tentang indahnya kebersamaan, cerita tentang keteladanan para orang tua, para tokoh yang adil dan bijaksana. Kisah tentang orang-orang beriman dan saleh antara lain seperti kisah para nabi dan rasul. Kisah orang suci seperti Maryam, Luqmanul Hakim, yang telah menjadi oase spiritual untuk kehidupan umat manusia. Terhadap semua itu, mari kita contohi figur para nabi dan rasul, serta suri teladan orang suci dan saleh untuk berkarya bagi negeri ini. Sesuai dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Maluku, yaitu melakukan transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera. Para kafilah serta hadirin yang berbahagia, semoga dengan MTQ ini dapat melahirkan generasi Qurani, yaitu generasi yang punya kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual, sebagai modal untuk membangun Maluku yang lebih maju dan berkeadaban. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Ambon, serta seluruh masyarakat Kota Ambon yang telah menjadi sahibul bait atau tuan dan nyonya rumah yang baik pada kegiatan MTQ ini. Saya yakin MTQ ini dapat menjadi salah satu MTQ terbaik dan menjadi barometer untuk MTQ berikutnya. Serta terima kasih atas dukungan aktif semua pihak dalam menyukseskan acara ini. Selamat bermusabakoh, wahai anak-anakku, jadilah yang terbaik dalam MTQ ini dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat bertugas untuk para Dewan Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Dengan demikian, saya mengharapkan maunah dan ridanya acara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon, Manise ini, saya nyatakan dibuka secara resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akan dilanjutkan dengan pembukaan yang ditandai dengan membuka mushaf Al-Quran. Mohon mendampingi anggota DPR RI Dapil Maluku, Bupati Wali Kota Semaluku, PLT Ketua LPTK Provinsi Maluku. Pembukaan akan ditandai. Pembukaan akan ditandai dengan membuka mushaf Al-Quran yang diawali dengan pembacaan basmalah oleh Haja Usmiati Usman, juara 3 MTQ tingkat nasional di Kota Padang tahun 2020. Selanjutnya Bapak Ibu berkenan untuk masih tetap berada di atas panggung. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan piala bergilir Gubernur Maluku dari pemerintah Kota Tual sebagai juara umum MTQ ke-30 tahun 2024 kepada Bapak Gubernur Maluku. Dan selanjutnya dari Wali Kota Tual akan diserahkan kepada Gubernur Maluku dan selanjutnya kepada PLT Ketua LPTK Provinsi Maluku.